Ya, kali ini resensi akan membahas buku yang berjudul Langkah Otomatis Jadi Citizen Journalist buah karya Imam Suwandi, yang tentunya sudah hadir bersama saya pada saat ini, dan juga saya ada narasumber satu lagi, yaitu Bapak Wilson Lalengke selaku Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, saya mungkin langsung ke Mas Imam nih. Sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan citizen journalism ini? Ya, citizen journalism itu sekarang menjadi fenomena dalam dunia komunikasi masa depan ya. Artinya dahulu kegiatan-kegiatan jurnalisme atau jurnalistik semuanya itu dilakukan oleh wartawan atau mahasiswa yang bergelut di bidangnya atau di tulis-menulis dan jurnalistik. Namun sekarang dengan adanya fenomena citizen journalism ini merubah itu semuanya, atau paling tidak masyarakat yang mempunyai minat di bidang jurnalistik, mereka sudah bisa berbuat sesuatu. Artinya kegiatan wartawan seperti mengumpulkan berita, menganalisis, kemudian sampai menyiarkan, itu sekarang sudah bisa dilakukan oleh warga atau masyarakat yang tentu saja punya interest dan peka terhadap lingkungannya dan maksud saya adalah memaknai semua peristiwa yang dilihatnya. Seperti itu. Nah, kalau yang menjadi latar belakang tumbuh dan berkembangnya citizen journalism ini apa nih, Pak Wilson? Saya kira ini merupakan hal yang alami saja, natural, karena manusia kan di dunia ini kan butuh komunikasi. Ya, mengkomunikasikan segala sesuatu yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya, harapan-harapannya dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara jurnalistik tentu ada media di sana. Disinilah sebenarnya peran di masa lalu lebih banyak katakan didominasi oleh wartawan profesional. Tapi sebenarnya juga masyarakat umum bisa melakukan hal itu, terutama karena sekarang ditunjang oleh teknologi. Nah, teknologi inilah membuka ruang seluas-luasnya buat publik untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikirannya itu kepada orang lain menggunakan media. Oke, nah Mas Imam, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Apakah kemudian itu didorong juga karena perkembangan dunia televisi yang akhir-akhir ini kita tahu semakin meningkat begitu ya? Iya, dengan perkembangan teknologi semacam internet, broadband yang begitu sekarang udah begitu cepat, inilah yang memicu, salah satu yang memicu, dan jadi perkembangan teknologi itu sendiri yang memicu bahwa tidak hanya televisi jadinya. Iya, tidak hanya televisi. Bahkan di Indonesia itu dimulai dengan gerakan blogger, Facebooker yang sekarang sedang marak untuk membuat sesuatu itu bergerak, misalkan, atau gerakan pendukung A, B, dan C. Salah satunya juga seperti itu. Atau yang lebih pribadi lagi, kita bisa memakai media lebih personal lagi dengan handphone yang lumayan canggih itu untuk mengupdate status atau melihat peristiwa, langsung share kepada teman-teman atau kepada langsung ke salah satu, mungkin ada yang membaca adalah pelaku media itu sendiri. Dan media televisi sekarang justru mencari semacam embrio-embrio informasi itu dari media-media tersebut, dan inilah membuat kehidupan atau perkembangan citizen journalism itu akan lebih secara langsung, tidak langsung mereka juga saksi mata dari peristiwa itu sendiri ya? Sebagai bisa jadi korban, saksi korban atau saksi mata, atau kebetulan saja lewat, ya kebetulan saja lewat gitu. Tapi intinya adalah bagaimana mereka punya kepekaan ketika melihat sebuah peristiwa, mereka memaknainya dan membagikannya kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, kalau Anda sendiri lihat, Pak Wilson, bagaimana sih dampak dari citizen journalism ini terhadap social movement atau pergerakan sosial di negeri ini sendiri? Bagaimana? Saya kira satu contoh yang bisa kita ambil adalah ketika gerakan reformasi di tahun 1996, 97, 98, itu saya yakin itu digerakkan oleh citizen journalist. Saya ingat sekali pada saat itu saya masih di kampus, yang ngambil S1, dan waktu itu saya belum bisa internetan, belum bisa emailan. Informasi tidak seperti sekarang. Iya, banyak sekali beredar. Itu print out dari email dari kawan-kawan, dari mailing list dan sebagainya. Jadi walaupun kita sebenarnya melihat itu sebagai gerakan mahasiswa, sebenarnya justru yang mendorong di situ adalah jurnalisme itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, di mana mereka berbagi informasi, entah benar atau tidak informasi itu, tapi yang jelas
sistem berbagi informasi itu telah melakukan memberikan perubahan yang sangat besar pada negeri ini. Saya yakin bahwa kalau itu tidak terjadi waktu itu, tidak ada citizen journalist, ya mungkin perubahannya akan terjadi tapi lambat. Nah, kalau yang ingin disampaikan sendiri dari buku bertajuk Langkah Otomatis Jadi Citizen Journalist itu apa sih? Ya, apa yang ingin disebarkan kepada ya, para pembaca? Sebenarnya saya hanya sedikit share atau berbagi pengalaman tentang bagaimana mudahnya sekarang ini, dengan era sekarang ini, dengan kehadiran teknologi yang begitu pesatnya maju. Sebenarnya masyarakat bisa dalam tanda kutip mengambil manfaat dari itu semuanya, yaitu adalah dengan kegiatan jurnalistik seperti citizen journalist. Jadi masyarakat, saya hanya ingin mengatakan pada mereka bahwa sebenarnya Anda bisa berbuat, Anda bisa melakukan sesuatu dengan siapapun apa? Anda. Ya, Siapapun dengan Anda. Siapapun Anda, hanya tidak perlu Anda harus punya kamera canggih atau foto yang canggih, tapi hanya dengan handphone yang mungkin hanya kata-kata atau semacam message gitu, itu pun juga bisa berbagi ya Pak ya. Jadi sehingga informasi itu lebih cepat nyampe kepada masyarakat, atau justru nanti media massa akan menangkap itu semuanya gitu.